Kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang fikih waris. Insyaallah pagi ini kita akan bahas tentang bagian waris cucu ya. Jadi judulnya salah, judulnya saya tulis kakek, nenek ya. Ternyata cucu. Kita akan bahas cucu terlebih dahulu. Insyaallah nanti berikutnya tentang kakek dan nenek. Dalil ya, bagian waris cucu ini sama persis seperti dalil bagian waris anak ya. Jadi cucu ini menggantikan posisinya anak mayit ketika tidak ada. Nah, kemudian cucu yang dimaksud di sini adalah cucu laki-laki atau perempuan yang berasal dari anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris gitu ya. Nah, jadi yang kita bahas adalah cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Ayat ke berapa? 12 ya, surah An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mislu hadzil unsayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ya. Allah berwasiat mensyariatkan kepada kalian tentang warisan anak-anak kalian. Lidzakari bagi laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan ya. Jika anak perempuan itu dua atau lebih tanpa anak laki-laki, maka mereka mendapat 2/3 dari seluruh warisan. Namun wa ingkanat wahidatan, jika anak perempuan itu satu, maka dapat setengah. Nah, ini bagian anak perempuan ya. Nah, sedangkan bagian cucu bagaimana? Bagian cucu perempuan sama seperti bagian seperti bagian anak perempuan. Karena dia posisinya hanya menggantikan kedudukan anak perempuan ketika anak perempuan tidak ada. Ya. Cuma ada satu tambahan lagi, dia mendapatkan 1/6. Nah, secara terperinci seperti ini. Jadi cucu laki-laki ini kondisinya bisa mewarisi mayit dengan cara satu saja. Dengan satu cara, yaitu dengan mengambil sisa. Tapi dengan syarat jika tidak ada anak laki-laki. Ya. Mayit tidak adalah anak laki-laki. Baik itu ayahnya cucu itu atau pamannya. Nah, sedangkan cucu perempuan, dia cara mendapatkan waris ada 4 cara. Dapat setengah atau 2/3 atau sisa atau 1/6. Disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Pertama, dia bisa mendapat setengah ya jika sendirian. Jika tidak ada anak mayit ya. Tidak ada anak mayit. Mayit nggak punya anak nih. Baik laki-laki atau perempuan. Kemudian tidak ada cucu laki-laki. Ya. Karena kalau ada cucu laki-laki maka
bagian cucu perempuan mendapat sisa. Kemudian yang kedua, dia bisa mendapat 2/3 ketika jumlahnya 2 atau lebih. Cucu perempuan ini jumlahnya 2 atau lebih. Maka mereka dapat 2/3. Syarat kedua, tidak ada anak mayit, baik laki atau perempuan. Karena kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan terhijab. Ya, kalau ada anak perempuan, ya, kalau jumlahnya 2, cucu terhijab. Kalau jumlahnya 1 nanti dapat 1/6. Kemudian yang ketiga, tidak ada cucu laki-laki, karena kalau ada cucu laki-laki maka dia dapat sisa. Ya. Yang ketiga, dia mendapatkan sisa. Ya, dia mendapatkan sisa. Pertama, jika sendirian. Jika sendirian, maka dapat sisa. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada anak mayit. Mayit nggak ada anak. Kemudian yang ketiga, ketika ada cucu laki-laki. Ya. Ini nggak harus sendirian ya. Pokoknya jika tidak ada anak mayit. Ini syarat yang ini perlu dihapus. Tidak harus sendirian. Boleh berdua atau lebih. Tapi intinya tidak ada anak mayit. Ya. Kemudian ada cucu laki-laki. Maka dia dapat sisa. Kemudian yang keempat, dia mendapatkan 1/6. Yaitu ketika bersama satu anak perempuan saja. Jika mayit memiliki satu anak perempuan, tapi tidak ada anak laki-laki. Ya, mungkin anak laki-lakinya sudah meninggal. Kemudian yang kedua, jika tidak ada cucu laki-laki. Karena kalau ada cucu laki-laki, maka bagian cucu perempuan dapat sisa. Nah, inilah secara global bagian cucu laki-laki dan cucu perempuan secara terperinci ya. Nah, sekarang kita contoh. Seseorang meninggal dunia. Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya adalah cucu laki-laki, kemudian istri. Cuma 2 saja. Hartanya 4 juta. Bagaimana pembagiannya? Ya, cucu laki-laki dan istri. Kita hitung dulu yang bagian pasti. Dalam hal ini, yang dapat bagian pasti adalah istri. 1/4. Ya. Maaf, bukan 1/4, 1/8 ini. Karena ada cucu laki 1/8. 1/8. Karena ada cucu laki-laki. 1/8. 1/8. Nah, hartanya 4 juta. Berarti dapat 500.000 ya. 1/8 dari 4.500.000. Nah, cucu laki-laki berapa bagiannya? Ya, cucu laki-laki dapat sisa. Dari 4 juta dikurangi 500.000, sisanya berarti 3,5 juta. Ini ya, 3,5 juta. Ini contoh pertama. Contoh kedua, seorang meninggal, ahli warisnya adalah cucu perempuan. Kalau cucu perempuan berarti cucu perempuan yang berasal dari laki-laki. Kemudian cucu perempuan, suami dan suami, cuma 2. Hartanya 11 juta. Ya. Hartanya 11 juta. Nah, bagiannya berapa? Cucu perempuan 2, jumlahnya 2 ya, 2 cucu perempuan. Kan dapat 2/3.
Kemudian suami dapat berapa? Dapat Seperempat. seperempat karena ada cucu Anak perempuan. cucu. Hanya kalau mayit punya keturunan berarti suami bagiannya dari jadi seperempat. 2/3 ditambah seperempat. Ini kan tidak genap ya. Hasilnya tidak satu. Bukan satu. Maka ini yang namanya kasus rod. Ya. Kasus rod. Maka disamakan penyebutnya. 2/3 dengan seperempat penyebut yang sama 12 KPK-nya. Ya. 2/3 dengan kalau penyebutnya jadi 12 maka pembilangnya jadi berapa? Jadi 8 ya. 8. Kemudian seperempat. Kalau penyebutnya dirubah jadi 12, pembilangnya jadi 3. 3. Karena 12 dibagi 4 kali 1. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Berarti 3/12. Nah ini belum habis. Maka pembilangnya dijumlah 8 ditambah 3. Ya, sama dengan 11. Nah, 11 itu dijadikan penyebut. Jadi 8/11 dengan 3/11. Ya, tadi hartanya 11 juta. Jadi 8/11 dari 11 juta sama dengan 8 juta. 3/11 dari 11 juta sama dengan 3 juta. Ya, clear berarti ya. Habis. Hartanya habis. Kemudian berikutnya, seorang meninggal. Ahli warisnya adalah anak perempuan, satu cucu perempuan, dan bapak. Katanya 6 juta. Kita hitung dulu bagian pasti. Bagian pasti di sini siapa? Anak perempuan. Anak Dapat setengah. setengah. Ya. Cucu perempuan dapat 1/6. 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada satu anak Anak. perempuan saja. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Karena bagian perempuan ini maksimal dapat 2/3 kalau dijumlahkan. 2,5 ditambah 1/6 kan 2/3. Nah, kemudian bapak dapat berapa? Dapat sisa karena bersama anak perempuan. Nah, maka setengah ya dari 6 juta sama dengan 3 juta. 1/6 dari 6 juta sama dengan 1 juta. Ya, 3 ditambah 1, 4. Dan 6 juta. 6 dikurangi 4 sama dengan 2 juta. 2 juta. Baik, selanjutnya. Seorang meninggal. Ahli warisnya adalah satu anak perempuan, satu cucu lelaki, satu cucu perempuan, dan suami. Ya. Hartanya 6 juta. Anak perempuan dapat berapa? Bagiannya pasti. Separuh. Nah, karena sendiri. Suami dapat berapa? Bagiannya pasti nih. 1/4. 4 karena punya anak. Karena ada anak perempuan. Nah, cucu perempuan dapat berapa? Sisa karena ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki dapat sisa, tapi 2 kali lipat cucu perempuan. Nah, tadi setengah anak perempuan, setengah dari 6 juta. Kok 2 juta ini. Setengah dari 6 juta berapa? 3 juta ya? 3. 3 juta. 1/4 dari 6 juta. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5 juta. Nah, kemudian 1,5 juta ditambah 3 juta berarti 4,5. 4,5. 4,5 juta Tinggal ya. tinggal 1,5. Tinggal 1,5 juta. Nah, 1,5 juta diberikan sisanya untuk cucu laki-laki, cucu perempuan. Cucu laki-laki 2 kali lipat.
Berarti dapat berapa ini? Sejuta. 1 juta ya harusnya ya. 1 juta. 1 juta. Cucu perempuan dapat 500. 500. 500.000. Oh, iya. Dapat 500.000. Baik, itulah bagian apa namanya cucu ya. Berikutnya bagian waris kakek dari ayah. Bagian kakek dari ayah. Ini bagian kakek mungkin nanti ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, tadi itu kakek, orang tua, bapak tadi, ketika cucunya perempuan, anaknya perempuan, dia mendapatkan sisa. Ketika tadi ada cucu laki-laki, dia mendapatkan seperempat. Gimana?